individual, dimensi community, sama dimensi apa namanya public policy-nya gitu. Ini beliau ini dari mana Pak? Bangladesh. Bangladesh. Nah kan kalau menurut saya sih yang membedakan metodologinya, menurut saya poin-poin insight-nya bagus ya gitu di sini. Nah, cuman kan kalau novelty kita itu kan, kalau saya kebayang ketika saya ngobrol sama si Marisa itu ya tadi tipologi slums area di Indonesia tuh banyak, yang nggak hanya yang inland aja. Kalau Bangladesh kan dia ditutupin sama pulau, pasti inland semua gitu. Pun kalau nggak inland mereka juga sifatnya pinggir sungai gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan ada yang coastal, ada yang inland gitu kan. Itu perlu, menurut saya sih menarik kalau misalnya kita bisa mensarikan fenomena ini gitu ya. Gitu. Nah itu ceritanya akhirnya terekstraklah menjadi satu bentuk ini gitu, ditambah dengan requestnya Sensei untuk lebih ke arah analisis spasial temporal thermal adaptation itu yang di form satunya lagi tuh, yang ada tabel-tabelnya itu kalau nggak salah. Oh yang belakang. Nah itu identitas rumahnya yang bukan belakang. Nah, Yang landscape. Ya ini. Nah yang form ini itu dilakukan satu per rumah yang kita pasang alat ukurnya gitu. Dan itu kita monitoring activity periodnya gitu. Jadi data ini tuh nggak semua orang bakal kita mintain pertanyaan, tapi yang form yang satunya yang berisi itu akan kita mintain Yang detail ya. gitu. Kalau ini lebih ke arah tadi spatial temporal analysis gitu. Udah dikirim deh. Sudah. Ya. Masih apa namanya? Roman. Roman. Semester berapa Mas? 5. Satu. Iya. Semester 1? Semester 5. Oh, semester 5. 4 ya? Iya, 24. Sama si Fatih ya nanti yang bantu. Ya nanti kalau Iya, anak kemarin lagi ada tempatnya. ya sih kalau ini berarti bisa diambil di belakang di 3 kampung itu. Tapi tetap nanti kayak disimulasi aja ya. Iya. Pulangnya jam berapa sih? Jam 10 malam. Oh masih 10 Iya, malam. masih 10 malam. Senin bisa kalian ke lapangan di 3 tempat itu untuk simulasi itu. Karena lihat aktivitinya, Iya. ya kan? Ya maksudnya penting itu terus aktivitinya apa, lihat terus ya melihat ininya. Nanti saya minta nomor mahasiswa itu. Ya, ini Ya, ini mah SN nih, bukan questionnaire ya? Iya, ada yang di bawahnya gitu Pak. Kita pakai kuesioner yang dari mereka Pak. solusinya aja. Itu. Nah, sebentar Pak. Dia ada di halaman Lampiran dong. di situ. Lampiran B Pak. Nah ini dari atas lagi Pak. Nah ini awalnya ini sih Pak. Iya. Kan ada ini kita ngambil ini aja buat ada bisa dapat dana tapi harus pro SKS kalau kita bentuk ini ambil konsultan ambil KM buat mahasiswa yang kemarin nggak tapi itu kan biayanya di situ. Nah ini Jadi nanti kan kita lihat dari sini Pak. Ya, terus memang ada acuannya sih Pak di sini. Jadi kalau di sini dikatakan ada 30-40% tadi mereka mengalami, nanti kita pakai sheets penghitungan yang ada di bawah-bawahnya lagi gitu Pak untuk menghitung lebih objektifnya lagi kenapa mereka mengalami gangguan waktu terangka itu sih Pak. Paling itu dari kita. Nah, itu kalau misalnya ini mereka jawab tidak, nanti kita udah nggak ngapain lagi Pak, karena kan ini kayak inti dari kita kan. Kita, Nggak usah dilanjutin lagi kalau misalnya iya, masih ada. kalau misalnya mereka ngalamin, menurut mereka nggak ngalamin waktu terangkat,
Cuman kan tadi kayak yang Pak Solin bilang mereka tuh kayak lebih ke takut mungkin untuk menjawab tidak karena mereka takut ya itu bias yang harus kita ini kan. Ya berarti gini aja besok sama anak-anak mahasiswa datang aja saya buat. Iya. Soalnya makanya siang ini saya kenalin, terus ada 3 kamu, terus gatak. Nanti order stationnya nggak ada, saya pinjam ke gatak sama ke sini. Jadi kita nabung project 2 tempat. Yang gatak itu sama Cibayu University juga, anak kerajinan craftsmanship. Kalau yang kapan itu 2 tahun ini ya gitu lah Mbak. Network ayo ikut semalam. Iya boleh. Mereka di sana cuma mayoritas membuat belangkon doang atau ada lagi belangkon doang? Yang di Tilles buat Shuttercock, Ya. Oh. yang di belakang buat belangkon, yang di HP itu ada yang sharing. Pokoknya semua home based enterprise. Nah saya tuh memang tertariknya di HBA. Nanti yang di Gatak dia buka kerajinan Gatak kota. Enggak ini ya, nggak sama ya skala ikutnya ya. Iya. Kemarin udah saya bilang kayak gitu disamain kayak beberapa data. Kemana nanti? Ya, kemarin udah saya kasih kayaknya itu yang belum direvisi deh. Banyak. Nanti saya dapat salah. Gimana kira-kira? Kayaknya ini dipakai di Surabaya bisa Pak. Nah ya saya juga mau nanya itu kalau misalnya itu tercerminkan aims-nya, tujuannya, risetnya Bu Sarah dan kawan-kawan yang mending pakai aja sekalian gitu. Bisa komparasi data. Anak 24 mau saya cari semester ini berarti boleh masuk kuliah apa aja. Ya tinggal menurut saya sih lebih apa ya, lebih efektif Tepat ya Bu? pengemasannya ya lebih ini ya. Karena ini kan masih bilingual juga, jadi kadang banyak. Soalnya ini di deliver ke sensei juga. Objeknya sama atau yang apa tuh? Metodenya sama tapi akhirnya beda. Nah rencananya berapa orang? Kita kalau karena memang cuma satu pekerjaan ya tadi kata guru cuma buat belangkon paling kita ngambil sampel 2 sampai 3 orang. Nggak gini deh, sekarang apa namanya? Ya, teman-teman aman. Gambaran Cuman yang buat apa namanya? Gambaran hipotesisnya penelitiannya teman-teman ini yang saya khawatirkan gini, kalau misalnya oh ya ada permasalahan A, B, C gitu kan dengan sampel 1, 2, 3 orang kira-kira tuh dengan data itu kita berani nggak draw kesimpulan kayak gitu? Kalau saya sih nggak berani. Iya, soalnya Terlalu sedikit gitu. Dan itu yang kemarin yang dilakukan oleh teman-teman UI juga yang Lawayan. Dan saya bilang data ini nggak bisa kebaca ya. dan data ini nggak berguna untuk paper saya gitu. Gitu. Karena cuma 20 orang dan hasilnya tuh cuma berapa persen ini berapa persen ini berapa persen gitu kan. Kalau 50%-nya atau 30%-nya yang A dari 20 kan cuma berapa orang sih? Kan dikit banget ya kayak gitu. Nah itu jadi maksudnya kalau misalkan outputnya kayak yang tadi yang saya sebutkan yang penelitian kualitatif tadi dengan deskripsi segala macam mungkin oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma datanya cuma menunjukkan berapa persen yang sakit berapa persen yang enggak gitu aja kayaknya itu susah gitu masuk paper ilmiah gitu. Gitu sih. Ya, jadi perlu menurut saya sih ada apa ya? Ada kompleksitas yang metodologi yang perlu kita kembangkan lagi gitu ya. Misalkan kalau misalkan tadi kalau ada teman-teman apa namanya teman-teman di tes kan dia mengkonversi beberapa pertanyaan dengan skala Likert dan Likertnya itu nanti dikuantitatifkan untuk bisa dianalisis draw korelasi dari structural question modeling misalkan gitu. Jadi nanti kecenderungan si A-nya kayak gini, kecenderungan si B-nya kayak gini, yang samanya apa itu nanti bisa dibuktikan dengan validasi statistiknya gitu. Ya. Nah, menurut saya sih mungkin yang standar yang perlu yang dilakukan teman-teman sekarang ini dulu apa namanya
statistik acceptability untuk ngedraw kesimpulan itu perlu berapa responden gitu ya. Nah kalau misalkan memang jumlahnya sedikit, kalau saya sarankan sih mendingan pakai pendekatan kualitatif tadi gitu. Aduh, aku langsung lanjut, datanya nggak berguna. Iya pasalnya tapi Ya sorry to say aja gitu, maksudnya dengan dana segitu dana gitu loh. segitu loh gitu. dengan dana segitu tuh harusnya bisa. Saya inget banget loh kemarin beberapa, kalau kita bawa asisten segala macam itu 20 juta itu keluar, kan sayang banget ya gitu. Memang segitu harusnya. Kita yang nggak kemana-mana aja survei 200 segitu, sensei kemarin 10 juta keluar loh dari saya. Karena kan saya harus ngasih orangnya, ngasih perencananya, perizinannya gitu kan. Sensei seneng banget. Iya. Jadi menurut saya itu aja sih, apa namanya, sayang aja gitu kalau misalkan kita nggak punya data yang bagus. Dan nggak bisa disinergiin. Iya, data nggak bisa, ya kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Karena di sini kan saya juga harus ngerahin kelas, ngerahin source, ngerahin waktu gitu kan. Jadi masalah. Kalau jumlah apa namanya pengrajin shuttlecocknya berapa orang Bu? Nah bisa kita tanyain. Kalau di situ sih masih kurang dari 63. Iya. Di kampung luar ya kan. Iya. Itu ada 100 aja. Nah misalnya kalau saran saya misalkan coba kita variasikan aja tuh, kan nggak hanya shuttlecock atau apa, nggak usah difokuskan ke satu profesi Iya, aja, melakukan gitu. itu Activity-nya aktivitinya kan, atau mungkin iya. banyak yang home based enterprise Iya, juga gitu dari kan. koridor itu Kita bisa aja. analisis berbasis analisis ekonomik berdasarkan kelompok aktivitinya. Iya. Kayaknya dia banyak yang saving. Nah gitu, jadi nanti kan bisa kita petakan tuh kalau saving tuh potensi Itunya apa gitu ya, iya. potensi yang dia Merasa, lelah secara iya, fisik, fatiknya tuh di mana gitu kan, pas lagi apa namanya shuttlecock tuh potensi fatiknya di mana gitu. Nah itu bisa, dan saat apa, nah itu kan jadi apa namanya, jadi temuan yang menarik gitu dibandingkan kalau cuma bilang 70% orang yang kita survei apa namanya merasakan sakit ya, di sini area ini gitu. Padahal kita kan cuma ngambil 10 orang, ya berarti cuma 7 orang dong kayak gitu kan. Terus Kualitatif deskriptif. gitu. Saya habis jadi review di LC City Keluarannya kayak gitu tuh dari Afrika Selatan, deskriptif kualitatif, kualitatif deskriptif. Iya. Apa namanya, susah aja gitu kita meyakini bahwa itu temuan ilmiah gitu kalau kayak gitu kan. Sebab akibat harusnya terus pakai ANOVA, T-index gitu ya Pak ya? Saya belajar dari Pak Solik. Tapi kalau misalkan mau cari, tapi saya yakin teman-teman dari public health udah tahu gitu background mulai dalam proses gimana sampling pengen dapetin data kuantitatifnya. Menurut saya sih ya, punya basic yang udah kokoh. Kalau misalnya yang ini kan otot rangka, Iya. kalau yang panas ada nggak? Oh iya, saya belum nemu Ya kalau yang panas Ini kan dia gerak ya, kinetik. Kalau yang panas ada nggak? Itu kayaknya lebih attach di tipes dan pada umumnya HBA ya bunda ya, karena HBA di kampung tuh kecil, gelap. Nah, gelap itu juga ya pencahayaan. Ada nggak? Kalau ada tuh akan lebih menarik di developnya. Sempit, pengap, sempit, Iya. pengap. Dan itu bisa jadi misalkan gini, pengaruh lingkungan itu seberapa penting sih ngedrive fatiknya si pekerja, itu kan pertanyaan bagus tuh, ya kan? Itu yang harus dicari, maksudnya tidak lanjut dari ini. Oh dari itu kenapa? Hanya otot rangka aja. Gitu. Apakah emang faktor internalnya dia bilang karena orangnya sakit-sakitan misalnya, tapi bisa jadi karena faktor eksternal juga yang itu nggak pernah diketahui dan nggak pernah dipelajari oleh peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Gitu sih. Menurut saya sih lebih dalam kayak gitu, lebih asik gitu. Jadi nggak satu faktor rangka aja loh Pak. Bapak sih lagi sakit ya? Siapa? Pasti kan katanya. Lihat monitor kan ini. Saya ini nggak bisa lihat monitor lama-lama di Jepang. Istrinya tuh lagi hamil Di sini ya, di sana. Jepang. Cuma 3 bulan dibawa. Oh,
Soalnya bakal lahiran kalau udah ditinggal. Akhirnya gue bisa dibawa sana. Enggak sih. Oh. Cuma 3 bulan. Ini kan lahir, karena kan udah kan. Iya. Ada cap paspor. Keluarga negara juga tuh bisa ya. Iya. Jadi si Wowo bilang udah hilang ya. Udah punya ini lah. Udah punya opsi ya. Ketiga masih ada kan? Dapat? Warga negara Jepang juga. Siapa? Si nomor Yang anak ketiga? Masih ada juga. Enggak. Lahirannya Fukuoka Jepang gitu. Kelas berapa orang Indonesia? Ini tim kita yang kemarin Fatia itu ayahnya alumnus KISU juga. Oh gitu. Senior Prof Budi itu. Dia lahiran di sana Fukuoka. Wih. Model anak ketiga bapak. Iya. Nah gitu sih kalau komen saya sih kayak gitu ya. So, mangga aja sih kalau misalkan dia ada ide apa lagi gitu ya. Kan yang menurut saya sih yang asiknya tadi gitu ya, biar punya base judgment ilmiahnya yang kuat gitu. Siapa tadi namanya? Roman. Roman. Kita drive Yang ada itu berdiskusi ada nggak apa malah kan jadi ini ya jadi membuka ini ya iya Kita aja belum ngeluarin anak-anak keluar ya. Mas Roman udah di sini. lah ya Udah untuk bergabung dengan lah bapaknya di Jepang. yang penting itu ingat sama Baru aja kemarin katanya Roman bisa gantiin saya nggak? Gitu. Siap nggak siap apa iya Ini mungkin mahasiswa juga. kalau lokasi nama tempatnya itu nggak tahu kita masih tutup. Siap nggak siap harus siap. Mana sih? Cuman kita konspirasi Ya udah kalau lokasi kayak aja di mau iya kayak. Kalau mental yang kayak kamu. Enggak Iya, masa teman kan berarti iya delegasi Roman berarti kan ada ini kan oh ini bisa Nah kalau yang mau berangkat itu nanti yang belakangnya itu pasti ada proses. sebenarnya saya ngeri kenal riset dengan dosen ini terus saya bilang, udah nggak ikut aja lah gitu. iya Jangan kayak Kalau experience. dari sini tuh nggak mau ini pokoknya nyaman sama dia apa yang mau terjadi aja. Saya dulu memang Oke, jadi nanti saya kasih menyatakan karena nanti yang terjun ke ini juga ada dua dari Pak Sony nanti tolong dipertimbangkan secara cepat aja ya. Karena yang datang minggu depan harus turun. Jadi saya butuh yang posisi panas dan langgannya sama langsung jadi punyanya Pak Stefan. ini juga bisa mana, cuman yang lebih ini kan panas. Nanti kalau bisa digabung kan tidak. Tapi nanti bisa dipakai datanya. Yang kita posisinya lapangan sama mereka cek 3 lokasi. Nah untuk questionnaire ini disesuaikan dengan lapangan. Tapi perlu dikonsultasi sama Mas Stefan Mbak ya tetap. Tapi semuanya nanti saya bisa sama Mas Tewan juga. Iya. Iya. Ya kan konstrennya dia di Jepang sekarang ya. iya Ini itu Banyak kamu lah Roman. Asyik satu ini belum Iya, kasihan banget. saya tanya-tanya kayak gitu mental nggak deh, maaf ya. makanya tadi Saya biasa ngomong sama S2 S3 kayak iya, gitu nggak? makanya tadi ini Pak apa itu Roman soalnya ini kemarin kan bayar saya nanti saya mau mengirim ini maksudnya paling nggak kan mahasiswa dua kan Pak maksudnya tadi saya tanya semester berapa deh semester 5 anak-anak yang kemarin Tadi juga waktu saya tanya ke Pak Stefan, kita idealnya respondennya berapa ya? Kalau misalnya sesuai pekerjaannya aja, kalau untuk shuttlecock tadi ya udah kita ambil dulu sampai 3. Terus saya mikir emang bisa mewakili keseluruhan populasi ya itu dalam pikiran saya soalnya. Terus saya mikir ya udah coba untuk ini ini. baru awal, nanti kamu datang lagi loh. Iya. Bukan cuma sekali loh. Soalnya emang saya langsung mikir dikit banget gitu sampelnya gitu, pasti nggak bisa mewakili populasi gitu, jadi saya mikirnya kayak gitu. Ya ada jalan lain bisa dengan sampel yang sedikit tadi, tapi pendekatan kualitatifnya itu harus kuat gitu. Nah pendekatan kualitatif itu lebih banyak sih ke
judgement literatur gitu. Jadi yang misalkan yang Anda dapatkan itu misalkan sejalan dengan apa yang udah studi sebelumnya lakukan, gitu. Itu lebih dikuatin lagi gitu. Nah cuman kalau misalnya kayak gitu menurut saya penelitian sosial banget gitu. Maksudnya apa ya, kalau bagi saya nggak begitu expert untuk penelitian pendekatan kualitatif ya kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngejudgement itu penelitian yang bagus atau enggak gitu kan. Cuman ya tadi yang saya tunjukkan ini, ternyata penelitian kualitatif tuh kayak gini tuh, kayak gitu. Kalau yang Bu Indri kemarin itu kuesionernya tentang apa Pak? Itu banyak Bu. Saya udah ngerasa, oh ini oke nih kayaknya kuesionernya udah banyak dari Bu. Apa namanya, satu orang tuh ditanya beberapa kali gitu. Jadi di waktu tertentu gitu ya. Jadi dan itu saya udah bilang Bu, responnya cuma ada 20 maksimal gitu. Nah supaya data kita kaya, saya bilang gitu kan, ditanya beberapa kali di beberapa fase dengan kondisi yang berbeda kayak gitu. Dan supaya data kita kaya, jadi kuesioner itu harus sejalan dengan pengukuran gitu. Jadi misalnya ketika dia ditanya, kita ngukur juga dia tekanan darahnya, terus kemudian oksigen levelnya, segala macam kayak gitu. Nah saya udah ngebayang tuh, berarti saya punya data kurang lebih kalau misalkan 20 orang di satu hari itu dikali 5 waktu aja kan ada 100 gitu kan. Nah ketika saya dapatkan hasil resumenya cuma ada 20 data doang gitu kan. Lah ini kan nggak ini ya, maksudnya menurut saya nggak berani membuat sebuah judge ilmiah dengan hanya temuan-temuan yang seperti itu gitu loh gitu kan. Nah, data pengukuran kemarin yang oksigen meter, kemudian detak jantung, kemudian segala macam itu kemana saya bilang kan kayak gitu. Karena kemudian ya akhirnya sampai sekarang dikasih datanya, oh berarti mereka kemarin nggak ngukur dong gitu, udah dibawa alatnya tapi datanya nggak bisa diolah gitu. Saya khawatirnya sih kayak gitu aja gitu. Sayang banget gitu. Nah itu kalau misalkan mau saya udah saranin gitu, kalau strategi teman-teman public health itu kalau misalkan survei orangnya sedikit, kita buat banyak dengan sequence multiply conditionnya gitu ya. Tapi harus ada kuantitatifnya juga. Tadi kita mengukur suhu tubuhnya gitu, heart rate-nya, oksigennya gitu. Nah itu emang harus kita monitoring tuh gitu ya. Nah memang intensinya mungkin survei cuma beberapa hari doang, tapi intensinya memang harus kita ukur per jamnya biar data itu kaya gitu. Pas ada bekerja sama enggak? Ya bisa aja maksudnya variabelnya dari itu. Terus atau misal ada variabel lainnya kan, maksudnya dari literatur itunya apa yang mau dilihat di waktu kapan-kapannya itu. Variabel itu kan variabel intrinsiknya si responden kan gitu. Sedangkan variabel ekstrinsiknya berupa lingkungan udah kita ukur gitu kan. Nah, pandangan saya ketika itu digabung lah tuh kan gitu kan. Maksudnya kan nanti dari situ akan ternyata kalau kondisinya ini karena kondisi yang intrinsiknya seperti itu gitu. Ini kan gitu. Nah, ternyata saya dapat data jebret loh, kok kayak gini, saya nggak bisa menggabung itu dong. Di satu sisi saya measurementnya continuous 3 hari gitu kan, di satu sisi itu datanya data discrete gitu ya kan, nggak bisa saya draw kesimpulan apa-apa gitu sih ininya yang saya khawatirin gitu. Atau dari posisi yang kegiatan kemarin itu mungkin kita bisa redesign lagi, reconstruct lagi dengan kondisi di Melbourne atau Tipes Pak Soe. Ada nggak alatnya? Mungkin nggak tahu sih gitu. Yang beberapa tadi yang kayak ngukur suhu badan, terus kemudian oximeter Masih ada, cuma kita belum bawa. Ada. Karena kan K3 pasti selalu gitu ya. Jadi tensimeter ada. Iya, kita gitu. Terus oksigen ada. Nah kalau ada ya udah itu Pak RT kita diskusiin di sini mungkin bisa dicari terus habis itu dikasih ke Pak Steven dikurang-kurangin mana dengan proses itu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya, saya dulu udah kebayang gitu teman-teman ini ya, berarti karena kan itu kan bukan data logger ya. Jadi ngukur keluar angka udah kita catatkan gitu. Nah, berarti otomatis
kayak biasanya teman-teman yang survei harus stay di situ sepanjang mereka kerja kan gitu ya. Nah itu udah mereka lakukan tuh ketika itu gitu kan. Nah, kan kalau saya kan biasanya ngukur taruh alat tinggal gitu kayak gitu. Nah kalau Saya biasanya tungguin gitu kan. nah kalau teman-teman mungkin pasti harus ditungguin dan harus Intens. dalam tanda petik ngegerecokin pekerja pasti gitu. Itu pagi ngukurnya pagi intensif. Atau Setiap siang? waktu Bu, jadi setiap 2 jam sehari, 2 jam sekali gitu ya. Dari pagi jam 9, jam 11, jam 1 Oh, per durasi sampai selesai kerja. sampai selesai kerja gitu. Jadi Ini ada teorinya gitu loh Bu, maksudnya untuk memastikan kayak di rumah sakit kan tadi beberapa kali kan waktunya kan mereka udah pasti tahu oh jam ini gitu nggak sih? Saya nggak tahu sih ya secara teoritis ya. iya kan Kita untuk melihat oh kalau jam begini oh sekian oh naik lagi nggak, nah itu kan mungkin mereka udah ada ilmu ininya kan kenapa harus di jam itu ya kan. Kalau di luar ini kan kadang oh, pagi terus ada lagi siang ada lagi gitu. Iya, jadi nggak misalnya pun kita pilih 20 yang terpilih tapi intens datanya itu bisa terbaca. bisa gitu. Itu kuat gitu judgement itu kalau saya nggak mau. Oke, enaknya ini gimana? Ya metodenya itu sebenarnya kita putusin dari awal aja Pak, nanti tinggal Pak Steven. Ya, ada pasukan nggak? Apa cuma sendirian Pak Mas ya? Saya sama Pak Steven dong. Maksudnya nggak ada diskus Hmm. yang maksudnya kalau pas itu kan jauh ya maksudnya nggak ada yang Bilangnya ke Pak Stefan gitu, nambahin asisten lagi gitu. iya Iya. misal yang dari S2 tuh itu biar ini maksudnya kalau Biar di nggak mental. literaturnya kan ya maksudnya di literaturnya kan kalau S1 masih Pas ini lagi ya datang lagi minggu kedua Agustus datang ke sini saya satu grup 4 orang gitu. Nanti terus diterjunin di lapangan gitu untuk 3 hari intens ngukur terkait dengan heart rate, tensi, yang metode gitu. masuk kuliah kapan? Kan masih Masih Agustus Agustus akhir, 25. sebelum itu. Makanya Agustus 25. sebelum Oh, itu terakhir rasanya Agustus. kan Iya, harus Agustus. pertimbangan juga misal mau ya maksudnya membawa banyak itu ya kan paling enak karena Sebelum belum kuliah. kuliah belum ganggu jadwal kalian lebih fleksibel ya. Iya. Maksudnya misal oh butuhnya berapa hari, nah itu lebih nanti bisa ini sih diskusi sama Minggu Stefan. kedua. Iya. Ke lapangan. Nah kan kayak misalnya nih, saya akhirnya kan masukin paper ini yang hasil pengukuran saya kan kelihatan ini kan IR itu kan index exposure risk index, kombinasi antara heat risk sama air quality. Nah kalau yang peaknya besar berarti dia risknya tinggi gitu. Ini kan hasil dari lingkungan yang saya ukur kayak gitu. Nah harapan saya kebayang gitu ketika saya ngedesain penelitian ini, faktor intrinsik respondennya juga memvalidasi ini enggak Oh, gitu. iya. Gitu. Jadi apakah di masa-masa jam 10 sampai jam 15 tuh di ruangan yang semi outdoor itu apakah mereka juga Naik, merasakan iya. stres juga Iya. gitu dengan indikator misalkan oksigennya naik Naik. kah, oksigennya turun atau Iya. misalkan heart rate-nya Iya. naik kah segala macam gitu. Nah, Bisa dilihat kecenderungannya Iya, kan. jadi menarik kan kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan saya cuma bisa menuliskan faktor lingkungan aja yang ini, yang apa namanya, yang beresiko gitu kan. Berisikonya di jam 10 sampai Sampai jam 15 gitu. per 2 jam juga ya durasinya. Enggak per 1 jam ya Pak. Satu jam. Ini saya kan cuma data logger yang setiap 10 menit itu. Oh iya yang Gitu. Jadi apa namanya, ya sebenarnya sih ini masih informatif, cuman nggak menarik bagi orang yang ini gimana kondisi respondennya gitu kan. Gitu. Ya paham ya. Gitu Paham, ya. paham. Apakah nanti dari situ menarik tuh? Apa di jam yang sama mereka heart rate-nya tambah tinggi, Iya, saturasinya kecenderungannya bisa tambah dilihat kan, Bu. cepet gitu kan? Dari semua responden itu oh ternyata jamnya oh ngapain nih mereka oh ternyata durasi kerjanya yang paling ini oh di misal dari itu kan Apa tensinya turun karena kenyang Pak abis makan siang gitu kan? Wah berarti terindikasi gula ya. Iya. Iya gitu sih. Nah, tapi ada ininya. Nanti kalau misalkan teman-teman melakukan itu,
biasanya perlu ethical clearance gitu, objek ya, objek manusia kayak gitu. Kalau di ITS katanya ethical clearance-nya lumayan lama keluar, belum pernah nyoba. Kita tuh belum punya yang khusus gitu Pak, jadi harus ngajuin yang ini dokter, yang kedokteran itu masih dari luar. Iya sama ITB juga bisa gitu. Itu biasanya sering ditanya tuh di Kalau nasional Pak. Ethical clearance-nya berarti kita ngajuin kemana? di mana enaknya dari UNS kira-kira bisa nggak ya? Belum pernah ngajuin Minta tanya ke yang kedokteran Bu. ke dokter. FK UNS gitu. Sebenarnya sih cuma ngisi-ngisi doang sih. Pas lagi dulu yang ke Sarjito itu kan sama dokter Dewi saya disuruh gitu ngisi-ngisi segala macam gitu kan. Atau webnya sama enggak? Apa ya? Websitenya sama enggak? Kayaknya masing-masing Itu punya situs sendiri-sendiri punya ya? sendiri-sendiri. Ya. Apa namanya Pak? Coba bilang kami. Ethical clearance. Nah, itu kayaknya perlu juga Bu diupayakan. ITB sama ITS kayaknya belum ada ini. Kemarin saya nanya Bu Indri juga kalau yang di UI lama katanya 3 bulan. Waduh. Kalau yang Sarjito linknya dari Sarjito sendiri. Info center Pertanyaannya apa Pak? Seputar apa? Kalau Apa yang ya? di Sarjito kemarin pertanyaannya. yang di Sarjito itu kita kuesioner ini ya cuma masukin kuesioner yang berkaitan dengan ini apa namanya important performance analysis. Jadi faktor yang saya kasih tahu ini ya, papernya. Saya tahu kamu blogging. Oke. Itu banyak temannya dari Mas. Nah, ini. Ini ya. Di paper saya nggak sebutin Sarjitonya Bu. Karena ini ya Itu ini nggak sih etik. etik? Oh, iya makanya Tapi ini. ucapan terima kasih dapat kan Pak? Ada kan? Iya lah. Jadi cuman bilang universal service festival di acknowledgement-nya nggak saya sebutkan. Itu cuman saya sebutkan apa namanya personalnya aja. Oh iya personal. Gitu. Nah cuman hasil AB. Terus, nah jadi hasilnya tuh kalau yang apa namanya IPA itu informasi kayak gini. Jadi kita tanya faktor yang misalkan kebersihan, kesegaran udara, kemudian temperatur segala macam. Seberapa pentingkah itu dan bagaimana kepuasan mereka terhadap penilaian parameter itu gitu. Ini pakai Likert juga gitu. Jadi kita apakah ada yang merasa itu penting tapi ternyata performance-nya nggak bagus gitu. Nah itu nanti perlu kita tingkatkan performance-nya. Berarti kan dia di agak ke kiri ya gitu ya. Kalau misalnya yang bagus performance-nya agak ke kanan kayak gitu. Cuman pertanyaan kayak gini doang gitu pun ini juga diminta ethical clearance-nya. Nah kemarin ethical clearance-nya saya dapetin justru dari yang di Bandung gitu. Yang mana ya? Ethical clearance-nya. Sebenarnya cuman ini doang sih, cuman pernyataan mana ya? Nah ini doang nih. Pernyataan kayak gini doang nih. Ada menyatakan bahwa ada iya, nomornya. maksudnya udah approve ini gitu loh Pak ya, dengan kemarin Pak Sori ngisi itu berarti kan udah kayak diizinkan gitu kan kayak Coba udah tervalidasi. saya tanya kita ada kontak teman-teman Siapa? untuk ke dokter. Dan ini bisa menyusul kok, maksudnya kayak gini tuh kalau kita udah nge-drafting baru kita masukin, kita nggak masalah juga. Jadi setelah kita melakukan penelitian survei itu juga oke-oke aja gitu.
Ethical clearing untuk survei apa Pak? Survei ergonomics ya, apa Iya. tadi? Iya. Ergonomics pekerja HBA ya. Tanya dulu deh ya. Kemarin Zoom obat tuh ya harusnya ini Bu yang kelawean tuh kan ya apa itu kan kalau misalnya harus minum Iya, itu iya, udah iya, itu kan iya. maksudnya kalau itu udah open makanya terus ditanyakan ya apa Soalnya kan mintanya harus sudah halal. Sementara obatnya Pak siapa kemudian itu baru ngurus halalnya. Nggak apa-apa Bu halal, nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa Bapak, kita yang di lapangan yang kena. ya maksudnya Kan kalau orang Solo itu kan iya enggak gitu loh. Kalau udah halus ngomong enggak tuh ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Oh, ya. Soalnya nanti kita dikirim data di paper yang ini ya. Oh ya, saya kirimin ke baju. Di grup aja Pak. Ada teman kedokteran. Ethical care. Ya, untuk Mbak nanti kita baca dulu ini kan, soalnya banyak juga kita baca pusing. ya harus Ya, ITS kayaknya udah bakal adopt yang ada aja sih. Jadi nggak bakalan nambah beberapa pertanyaan mungkin ya. Gimana? Kita adopt. nanti tinggal kita kan bilang dikit gitu ya gimana pertanyaan itu Iya, sederhanakan Iya, tolong lah kalau kayak gini mah. Oke. Apalagi ini yang perlu diingat kan Pak Soli, ethical living. Jadi sih kayaknya yang penelitiannya Bu Ruli sama UI kayaknya perlu itu deh. Kalau penelitian ini nggak perlu. Terus sama ITS juga gitu kalau misalkan melibatkan survei tadi. Ya. Itu bisa digunakan banyak tuh, banyak hal juga. Kalau misalkan nanti Bu Ruli mau melakukan dengan objek yang sama tapi pertanyaan berbeda pakai ethical clearance itu juga nggak masalah. Oh gitu ya. itu kan yang biasanya ditempatin sama yang kerja lagi Oh kayak kampung ini ya, masih boro gitu ya benar. Yang kerja-kerja pabrik, outskirt jadi urban periphery karena pabriknya kan banyak rumput. iya Itu kan kalau itu kan tengah kota kan. iya jadi om itu bisa Outskirt urban rural. investasi sekolah juga Banyaknya di situ. Nggak di tengah kota, karena di tengah kota nggak ada pabriknya. Kok yang kayak pekerjaannya batik gitu. Paduan. Oh, aduh. Karena si batiknya itu sendiri kan posisi ada di benar-benar periferinya.
utara selatan juga, selatan berbatasan itu sama Sukoharjo. Nah itu radius 1-2 kilo tuh dari Sukoharjonya. Kalau nginep di sini kotanya tuh jarang banget, kecuali yang bubaran toko itu di daerah CBD, belakangnya kampung-kampung Kemlayan gitu ya, itu dia jadi tukang kos-kosan. Oh iya, kayak di mana berarti ya? Nah, itu. Kemlayan itu Gatot Subroto. Iya. Oh, udah pulang ya Bu Dinda, nanti malam tuh si Gatot Subroto ditutup tuh. Yang ada kami ke Kemlayan itu kan ada. Iya kemarin Gatsu. Nah belakangnya itu yang tadinya kampung-kampung para seniman, sanggar dengan dalam yang besar gitu ya. Itu rumahnya Sardono juga di situ kan, Sardono semua penari itu. Nah itu sebagian udah dijual beli, terus mereka bikin kos-kosan di kampung tradisional River sekarang jadi gudangnya kalau itu yang sambil. Tapi beberapa pemukiman akhirnya jadi River ke rumah kos-kosan ya. Jadi rumah boronya di situ ya istilahnya. Cuma untuk yang batiknya sendiri karena rata-rata industri itu ada di suburban periphery, banyak di situ. Pabrik kan nggak ada di ini ya. Solo tuh sebenarnya kecil, tapi Solo Rayanya gede. Iya. Itu tuh sering tektokan. Craftsman-nya tinggi, ya itu termasuk ada cluster periphery untuk industri rotan. Rotannya adalah dari luar Pak, tapi tingkat kerajaan soft skillnya itu dari Solo atau Jawa Tengah, Sukoharjo masuknya. Untuk periphery juga skillnya. Batik tuh juga gitu kan, banyak di daerah Bayat, Sukoharjo, memang craftsman-nya adalah batik. Kreatif industrinya. Udah pada check out. Oh. Ini kita makan siang di dekat sini Pak, ada ayam. Mau makan restoran atau mau makan Saya kemarin aja nasi kambing? tumpang aja. Atau mau makan ayam goreng, gitu ada di dekat sini nih. Ikut. Aman. Kita butuh surat essay. Kita akan siapkan, saya udah punya kontrak dari Bu Wakil Dekan, FK. Yang mas, siap. Yang memutusin atau gitu ya. Berarti itu kampus atau UNS, RS, ya. Ada dosen yang ngurus itu, pengurus KPEK, ya. Diurus oleh Iya. FK. itu kok ini kan Kode dari etik, ya. KEPK. Iya. Kode etik. Nih, komisi etik pemilihan